Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Bapak yang Bapak sayangi, kembali lagi kita pada pertemuan di semester 2 ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis, dimana pada minggu yang lalu memang Bapak sengaja belum memberikan materi karena kami masih menyocokkan jadwal roster, dimana ada sedikit perubahan pada semester 2 ini, yaitu Bapak tidak hanya mengajar Al-Quran Hadis, tapi juga mengajar bahasa Arab untuk Ananda kelas 1. Jadi mapel Bapak khusus nanti Ananda kelas 1-4. Jika sudah boleh tatap muka terbatas ke sekolah, maka 1-4 itu bahasa Arabnya belajar sama Bapak. Sedangkan 1-1, 1-2, 1-3 itu sama Pak Iswanto tetap. Nah, selama masa daring ini 2 minggu atau 10 hari lagi nanti ini, itu kita masih online dan mapel bahasa Arab materinya akan tetap dipegang oleh Pak Iswanto, sedangkan Al-Quran Hadis masih dengan Bapak, gitu ya. Jadi nanti itu hanya berubah ketika nanti sudah boleh masuk tatap muka terbatas. Artinya nanti lokal 1-4 itu bahasa Arabnya Bapak yang ngajar, ya. Materinya sama materi dengan Pak Iswanto sama, ya. Nanti Bapak juga minta materi sama Pak Iswanto biar seluruh Anda kelas 1 materinya sama. Nah, untuk kali ini hari Senin ini seperti biasa kita masuk pelajaran Al-Quran Hadis, di mana kita masih pakai roster yang lama, roster daring. Hari Senin itu kelas 1, hari Rabu itu kelas 3, hari Sabtu itu kelas 2. Ya. Nah, karena ini hari Senin, maka adalah giliran untuk Ananda kelas 1 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran di semester 2 ini ada 4 bab kalau di buku Bapak. Yang ini ada 4 bab. Kalau di buku Ananda itu ada 5 bab. Nah, di buku Bapak ini pelajaran yang pertama adalah mengenal dan membaca huruf hijaiyah lanjutan. Di buku Anda juga sama, mengenal huruf hijaiyah bagian 2 sama. Materinya itu sudah kita pelajari setengah waktu di semester 1, yaitu tanda baca, sukun, tanwin, fathatain, kasrohtain, dhammahtain, dan tasydid. Nah, ada 3 secara umum, tapi secara detailnya ada 5. Sukun atau tanda mati, fathatain, kasrohtain, dhammahtain, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, dan tasydid atau sabdu atau lambang untuk menggandakan huruf. Itu udah kita pelajari di semester 1 kemarin. Sengaja Bapak tarik pelajarannya supaya nyambung daripada mempelajari tanda baca itu, harokat itu, dari tanda baca fathah atau baris di atas, tanda baca kasroh atau baris di bawah, tanda baca dhammah atau baris di depan, kemudian masuk ke tanda baca sukun atau tanda baca untuk mematikan huruf, kemudian tanda baca tanwin yang di situ ada 3, fathatain, kasrohtain, dhammahtain, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dan baris 2 di depan. Yang terakhir adalah tasydid atau tanda baca sabdu, ya, menggandakan huruf. Kemudian di semester 2 ini materinya yang sebenarnya adalah sukun, tanwin, dan tasydid, kemudian ditambah lagi tanda baca panjang. Nah, karena yang 3 sudah kita pelajari di semester 1, sukun, tanwin, dan tasydid sudah kita pelajari, maka di semester 2 ini Bapak akan memberikan materi lanjutannya, yaitu mengenal tanda baca panjang. Jadi harokat atau tanda baca itu selain daripada tanda baca yang sudah kita pelajari sebelumnya yang 8 poin itu, ada lagi tanda baca panjang. Tanda baca panjang ini memiliki beberapa huruf atau tanda, di mana yang kita pelajari sini adalah tanda baca harokat 2 atau tanda baca harokat yang jumlah ketukan ketika dipanjangkannya hanya 2 ketukan.
atau 2 harokat atau 1 alif kalau kami bilangnya dulu waktu ngaji-ngaji di masjid dulu ya. Apa saja huruf-hurufnya? Ada huruf alif, ada huruf iya sukun, ada huruf waw sukun. Nah, 3 huruf inilah 3 huruf yang sering sekali muncul daripada hukum bacaan 2 harokat. Kita ulangi, alif tanpa harokat, alif saja, kemudian ya sukun, kemudian waw sukun. Jadi ketika kita ketemu hukum bacaan yang ada huruf alif di belakangnya, maka hukum bacaan itu dipanjangkan, ya. Kemudian jika kita membaca bacaan huruf itu ada huruf waw sukun di depannya, maka kita panjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian ketika kita membaca ada huruf iya sukun di belakangnya, maka kita panjangkan 2 harokat. Nah, contoh-contoh bacaannya ada contoh sebagaimana berikut. Dari 3 hukum bacaan panjang 2 harokat tadi, akan Bapak berikan 1 saja dulu catatannya beserta contohnya dan cara membacanya. Nanti Ananda silakan dipraktekkan juga, diikutin suara Bapak ini, video Bapak ini. Nanti dicocokkan intonasinya, ya. Untuk Ananda yang sudah ngajinya sampai Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, bahkan ada yang sudah Al-Quran, Ananda pasti sudah paham hukum bacaan 2 harokat ini ya, dari guru-guru ngaji Ananda yang ada di rumah ya, atau di tempat ngaji. Namun bagi Ananda yang belum, nah ini Bapak berikan sedikit catatan dan contohnya serta contoh membacanya. Apabila ada huruf berharokat fathah, sesudahnya ada huruf alif atau sukun, maka huruf itu dibaca panjang seperti ta. Dibaca ta, panjang ta-nya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Ta. Kemudian contohnya lagi di bawahnya itu ada kata Jakarta, Wahidun, Taba, dan Kana. Bahasa Arabnya ada ja, alif, kaf, ro sukun, ta sama alif. Nah, cara membacanya Jakarta, ya, Jakarta. Jadi kalau Latinnya, huruf bahasa Indonesianya itu di bawahnya itu ada baris atau garis di atas huruf A dan di atas huruf A yang terakhir. Kenapa? Karena dalam huruf bahasa Arabnya dia letaknya setelah huruf jim dan setelah huruf ta, ya, setelah huruf T kalau bahasa Indonesianya. Jakarta. Nah, ketika ketemu kar itu karena tidak ada matnya, tidak ada harokatnya yang 2, jangan dibaca kar, jangan, langsung saja karta, ya Ananda ya. Contoh yang kedua ada kata wahidun, huruf hijaiyahnya waw fathah, alif, ha kasroh, dan dal dhammah tain. Nah, diingat itu cara membaca harokat-harokatnya itu. Waw fathah, alif tanpa harokat, ha kasroh, kemudian dal dhammah tain. Ya, dal baris 2 di depan. Kita baca wahidun, ya. Wa dipanjangkan karena ada alif sesudahnya. Wahidun, ya. Nah, bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya ada garis di atas huruf A karena letak alifnya setelah huruf waw atau huruf W, ya. Wahidun, ya, contohin coba sama-sama diikutin. Wahidun, gitu ya. Contoh ketiga, ada huruf ta fathah, ada huruf alif tanpa harokat, dan ada huruf ba fathah maksudnya.
Nah, tulisan Latinnya ada taba, sedangkan di atas huruf A yang pertama itu ada garis. Jadi cara membacanya itu dipanjangkan huruf ta-nya. Taba, ba-nya jangan dipanjangkan. Taba. Ya, sama dengan huruf Latinnya, tapi jangan membiasakan membaca huruf Latin. Nanti sampai dewasa ke bawah akhirnya enggak bisa baca yang Arab, padahal lebih mudah baca yang Arab daripada baca yang Latin. Masuk ke contoh yang keempat, yaitu ada huruf kaf fathah, alif tanpa harokat, dan nun fathah. Nah, huruf alif tanpa harokat itu berfungsi sebagai mat atau tanda baca panjang. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif, itu nama penyebutannya. Cara bacanya gimana? Kana, ya, na-nya jangan dipanjangkan, cukup kafnya saja. Kana. Nah, dari bahasa Indonesianya atau Latinnya itu ada garis di atas huruf A yang pertama, ya. A yang pertama itu, lihat. Kana. Nah, tapi jangan sering-sering membaca Latin, baca aja Arabnya. Nah, itulah yang saya sampaikan daripada pertemuan kita yang pertama dulu. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah, ya? Itu sudah sering sekali saya ulang. Huruf hijaiyah itu 28 benar, 29 benar, 30 benar, 27 salah, 31 salah. Kemarin ujian masih ada yang jawab 27. Itu tolong diperhatikan lagi, dicermati lagi, bahwa yang berpendapat memegang keyakinan huruf hijaiyah 28 itu adalah bangsa Arab sendiri. Mereka memakai huruf 28. Kenapa 28? Karena alif ini mereka tidak menganggap huruf, mereka menganggapnya mat atau tanda baca panjang. Karena ketika huruf alif ini tidak diberikan harokat, tidak diberi tanda baca, dia berfungsi sebagai mat, berfungsi sebagai hukum bacaan panjang 2 harokat. Berbeda dengan hamzah. Hamzah itu berfungsi betul-betul sebagai huruf. Makanya ketika dia diberi harokat, bunyinya sama persis dengan huruf alif. Bedanya, hamzah tidak bisa berdiri sendiri tanpa menumpang daripada salah satu daripada 3 huruf. Apa saja itu? Huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Hamzah pasti selalu menumpang di antara 3 huruf ini, ya. Jadi ketika hamzah dikasih harokat fathah kasroh domah, atau fathah tain kasroh tain domah tain, atau sukun sekalipun, pasti letaknya berada di atas huruf alif, atau di atas huruf waw, atau berada di atas huruf ya. Ketika sudah di Al-Qur'annya, kalau di Iqra memang hamzah masih sendiri-sendiri, karena itu hanya mencontohkan bacaan. Tapi kalau sudah dalam Al-Qur'an, sudah bentuk kalimat, maka hamzah pasti menumpang daripada satu daripada 3 huruf tadi. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Tidak usah terlalu panjang, yang penting Anda paham ada 3 tanda baca panjang, yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun. Nah, untuk pertemuan pertama ini Anda cukup mencatat sampai alif saja dulu, tidak usah banyak-banyak. Yang penting Anda paham cara membacanya, contohnya dia ulang-ulang. Itu saja dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Buku, buku sama Bapak ya. Buku boleh diambil ya besok sudah boleh diambil, ya. Nanti insya Allah saya taruh di pos satpam, ya, dalam kardus. Besok aja, tapi hari Selasa ya udah mulai bisa diambil, ya. Kemudian catatan ini tolong semester 2 ini diperbaiki. Catatan khusus catatan, latihan khusus latihan, jangan dicampur lagi, ya. Kemudian setelah dibuat, tidak usah langsung dikumpulkan. Nanti mungkin sebulan sekali saya minta dikumpulkan, tapi lihat kondisi. Ini kan kitab daringnya belum tahu apakah sampai 2 minggu ini saja atau seterusnya, kita belum tahu. Jadi selama daring ini jangan dikumpulkan dulu, ya. Besok bukunya diambil, catatannya dicatat dan disimpan yang rapi, dibuat yang rapi. Catatan yang ada kotak dibikin kotaknya dibikin pakai penggaris. Belajar tidak bisa selesai hari ini, besok disambung. Kalau terlalu banyak pelajaran yang sudah dikasihkan dari guru-guru,
utamakan yang lebih dulu diberikan. Kalau untuk mata pelajaran Bapak, sesuaikan saja sama waktu yang tersisa ya. Karena untuk daring ini memang kita harus sangat fleksibel, sefleksibel mungkin. Tidak boleh kita saling menekan atau saling ngotot harus selesai sekian-sekian. Ya susah, apalagi anak-anak kelas 1. Saya sangat memaklumi itu. Jadi itu saja, buku boleh diambil besok hari Selasa tanggal 12 ya. Itu saja. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.